benua abadi, sekte-sekte abadi berdiri. Dahulu keluarga Su berkuasa, sejak leluhur Su Xinghe naik ke alam keabadian, 5 abad telah berlalu. Kak Ruoyu, kau tampak cantik sekali hari ini. Dik, kapan dia pernah tidak tampil cantik? Hari ini pernikahan putraku, kau melakukan pembantaian di sini. Apa maksudmu? Tuan Su, serahkan tungku surgawi, mungkin kuampuni kalian. Aku tak kenal tungku itu. Pergi dari sini. Gadis suci, benarkah ini? Kenapa incar keluarga kami? Keluarga Su, jika bukan Su Xinghe yang naik dengan tungku itu, keluargamu tak akan berarti. Di mana tungku itu? Akar spiritualnya lemah, tak bisa untuk kultivasi. Kau pikir keluarga Su akan menaruh benda sepenting itu padanya? Namun, tulang spiritualnya berguna bagi kultivasi Raja Iblis. Aku yang urus. Ayah, Muyun, bangun. Jangan nakutiku, Kak. Kita harus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? kita akan belajar seni abadi untuk balas dendam untuk orang tua kita. Sekte Yunge. Kak, mereka merekrut murid. Waktu yang tepat, ini kesempatan kita untuk masuk sekte. Pengemis kotor, pergi sana. Dibawa gadis secantik ini. Tuan, kumohon. Lepaskan. Dia saudariku. Jangan pukul kakakku, lepaskan aku. Kakak, bertahanlah. Aku cari bantuan. Aku akan panggil tabib sekarang. Aku tidak boleh mati. Aku harus balas dendam untuk orang tuaku. Aneh, lukaku sembuh. Tungku surgawi ini. Serahkan tungku surgawi, mungkin kuampuni nyawa kalian. Di mana tungku itu? Mungkinkah ini yang dicari pria jubah 5 tahun lalu? Ziruoyu, ku bersumpah akan menghukummu. Sekte Yunge membuka gerbang untuk merekrut murid. Ini batu penguji bakat spiritual. Untuk mengukur akar spiritual tingkat 4 ke atas, diterima. Di bawah tingkat 4, silakan pulang. Shu Dongxi, akar spiritual tunggal tingkat 4, direkrut sebagai murid di sekte luar. Bakatnya bagus, hanya tingkat 4. Lalu bagaimana dengan murid yang di sekte dalam? Jelas jenius tingkat 1 dan 2. Akar spiritual tak terbatas terdeteksi. Apa itu akar spiritual tak terbatas? Tidak tahu, tak pernah dengar, mungkin akar yang tak berguna. Tunggu, kau gadis. Kau masih belum uji akarmu. Surgawi memberkati sekte kita. Hari ini, sekte Yunge menemukan jenius langka dengan akar spiritual semesta. Akar spiritual semesta? Ini patut dirayakan. Nona, maukah jadi muridku? Ya. Danyin, tunggu. Yan Shuoguang, mau apa kau ke sini? Dia akar spiritual lengkap. Danyin, serahkan padaku. Aku jamin dalam 50 tahun dia akan capai tahap inti. Terlambat. Kau masih hidup?
Kakak, Senior Yan, kenapa tiba-tiba serang manusia biasa? Dia berperilaku sangat berdosa, kejam tiada tara. Aku tetua bersumpah, jika bertemu akan kubunuh. Kau berdusta. Kau sudah diambang maut, masih memutar balik fakta. Guru, tolong selamatkan kakakku. Dik Danyin, apa kau sengaja melawanku untuk lindungi bajingan ini? Karena muridku meminta, gurunya akan penuhi. Ruang pilku masih kekurangan 1 murid pelayan pil. Semuanya pekerjaan berat. Jika kau mau, ikuti aku. Wanita busuk. Tetaplah di ruang pil. Fei Yuan biasa menemaniku belajar di aula utama. Kau boleh mengamati. Terima kasih, Guru. Tidak perlu. Perseteruanmu dengan Yan Shuoguang, aku tak ikut campur. Kau sebaiknya lebih berhati-hati. Siap, Guru. Hati-hati di jalan, Guru. Apakah kau kira dengan bersembunyi di sini, maka Shen Danyin bisa melindungimu selamanya? Guru takkan memaafkanmu. Kau kira aku takut padanya? Kakak, lepaskan kakakku. Fei Yuan lari. Lepaskan dia. Bersembunyi di balik wanita seperti pengecut. Sekarang kau cuma sampah. Aku habisi kau. Kau kena jurus tulang iblisku. Shen Danyin sekalipun tak bisa menyelamatkanmu. Meridiannya telah putus, energi pun tercerai-berai. Kondisi begini, dia takkan bertahan 15 menit. Apakah memaksakan aliran energi berlebihan? Mengingat ikatan saudara kalian erat, tenang saja, akan kuperbaiki semuanya. Fei Yuan? Apa ini? Tungku surgawi. Tungku ini menyelamatkanku lagi. Pil jenis apa ini? Jadi ternyata tungku ini menyerap energi murni dan energi iblis untuk membentuk pusaka kekacauan. Danyin, apa maksudmu? Serahkan Su Fei Yuan padaku. Danyin, kau salah paham. Menurut saudara Yan, Su Fei Yuan itu adalah orang yang ditakdirkan dari ramalan. Yang dulu guru sebut orang yang ditakdirkan itu? Tepat sekali. Kenapa kau lukai murid pelayan pilku? Ini benar terjadi, Yan tak pernah tahu batas kekuatannya. Si licik ini, dia yakin aku takkan menyerangnya. Mulai sekarang, tiap 7 hari, aku akan datang memeriksa. Kuharap kau tak berbohong. Bimbing Fei Yuan dengan baik. Jika kau takut dia curiga, maukah ku carikan masalah untuknya? Tak perlu berseteru terang-terangan dengannya. Setelah fisik iblisku sempurna, Shen Danyin bukan apa-apa bagiku. Pertama, asah tulang spiritual itu. Saat waktunya tiba, ambil tungku surgawi. Murnikan tulang spiritual dan sempurnakan fisik iblis. Maka Shen Danyin akan memohon untuk menjadi tungku kultivasiku.
Kekuatan aneh apa ini? Tidak bisa. Harus kuselidiki sendiri. Tungku surgawi Susinghe. Bocah, beraninya kau menyergapku. Kembalikan. Siapa kau? Lalu siapa dirimu? Aku, Ren Xiaoyao, teman lama Susinghe. Sekte terkuat di Jiuzhou dihancurkan oleh sekte iblis. Ini menyebalkan. Bocah, akan kutunjukkan jalan untuk balas dendam. Ambil ini. Ini adalah peta menuju dunia rahasia terlarang. Langit di dalamnya tersimpan berbagai jurus, kultivasi langka, juga punya pusaka langka melimpah. Ada banyak, lihatlah. Apa itu tungku surgawi? Pusaka paling berharga di dunia ini, bisa memurnikan tubuh, membersihkan akar spiritual, menghilangkan segala noda. Kau harus menyimpannya dengan baik, simpan baik-baik. Terima kasih, sesepuh. Ngomong-ngomong, apakah guru sudah pulang? Lalu Fei Yuan? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menemui guru. Fei Yuan. Fei Yuan, selalu memanjakan adikmu. Kalau bukan karena kau, kultivasi guru tak akan merosot. Hampir kehilangan nyawa. Jasamu menyelamatkanku, akan kubalas berlipat-lipat. Muyun, siap melakukan apa saja. Karena kau telah mempelajari jurusku, kau adalah muridku. Guru sudah mau menerimaku. Dasar bodoh. Jurus pedang surgawi adalah Dewa Pedang diciptakan oleh Xiao Ujian. Satu tebasan pedang mengguncang langit mampu menebas dewa maupun iblis. Akhirnya mencapai puncak pemurnian Qi. Selama bertahun-tahun, andalkan pil sisa dimurnikan tungku surgawi, bisa mencapai tingkat ini. Ini sudah batas maksimalku. Sudah waktunya untuk membawa Fei Yuan pulang. Tulang spiritual tertinggi ini segera mencapai kesempurnaan? Haha. Begitu pemimpin sekte menyerapnya, fisik iblis pun jadi. Dunia ini berada di genggaman kita. Kakakku tidak akan membiarkanmu. Sumuyun sudah tewas di bawah jurus penghancur tulang iblis surgawiku. Meski belum mati, kau pikir orang yang lemah bisa menyelamatkanmu? Sedangkan kau 8 tahun lamanya, aku telah menggeledahmu, tak menemukan jejak tungku surgawi. Dengan cara apa dia menyembunyikannya? Sampai tak terdeteksi sedikit pun. Siapa di sana? Jurus pedang surgawi, runtuhnya langit. Tidak, harus segera kabur. Aku belum bisa melawannya. Fei Yuan, tunggu aku akan menyelamatkanmu. Aku bersumpah. Energi iblis. Celaka. Pemimpin sekte Raja Iblis mengirim mata-mata. Tak masalah. Tunggu saat dunia rahasia langit terbuka, gunakan energi darah mereka. Dengan seluruh akar spiritualnya, korbankan demi fisik Raja Iblis. Para bodoh itu menghalangi jalanku menguasai Jiuzhou. Biarkan mereka persembahkan tubuhnya untuk menjadi bagian dariku.
berkat tungku surgawi. Jika tidak, dengan luka seberat ini, aku pasti tak selamat. Setelah pemimpin sekte menyerap kekuatannya dan membentuk tubuh iblis, dunia ini akan berada di genggaman kita. Dalang, di balik Yan Shuoguang. Ternyata benar pemimpin sekte. Tingkat hasil dunia rahasia larangan surgawi akan mempengaruhi 10 tahun ke depan sumber daya untuk setiap puncak. Aku harus menang. Apapun caranya. Yue, saat seleksi berlangsung, jangan sampai lengah, utamakan keselamatanmu. Dunia rahasia larangan surgawi memang langka, namun nyawamu lebih berharga. Dunia rahasia larangan surgawi, sepertinya kali ini aku harus pergi sendiri. Apa yang membawamu ke sini? Istirahatlah dulu, sisanya serahkan padaku. Danyin, jika ini berlanjut, jatahmu untuk puncak Tianyin tahun ini akan menjadi milik kami dari puncak Chongyun. Puncak Tianyin, masih ada penantang lain? Jika tidak ada, kumumkan. Aku menantang. Bocah ini masih belum mati. Sumuyun, ini bukan tempat untukmu bertindak semaunya. Guru, aku ingin mencoba. Siapa tahu kalau menang, kita bisa diberi 1 jatah tambahan. Dasar sombong. Coba saja dulu, baru kau tahu. Kalau begitu, mari kita lihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Sombong atau tidak, kita buktikan setelah pertandingan. Kau hanya manusia biasa tanpa akar spiritual. Beraninya kau menantangku. Apa kau pantas? Langkah tanpa bayangan. Jurus kelas Xuan. Langkah tanpa bayangan. Bukankah ini jurus yang hanya bisa dikultivasi oleh para kultivator di tingkat pembentukan dasar? Kau hanya manusia biasa tanpa akar spiritual. Bagaimana bisa menguasai langkah tanpa bayangan? Coba kau tebak. Apa tebak-tebak walau kuasai jurus? Langkah tanpa bayangan. Aku sudah di tingkat pembentukan dasar. Mengapa aku harus takut pada manusia tanpa akar spiritual sepertimu? Sekarang biar kutunjukkan rasa putus asa yang sesungguhnya. 9 pedang Yongge milik senior Yan telah mencapai kesempurnaan mutlak. Bocah ini sepertinya tak bisa tinggalkan mayat utuh. 9 pedang Yongge. Senior, pinjamkan pedangmu. Seorang manusia fana tanpa akar spiritual, atas dasar apa bisa mengalahkanku? Atas dasar, aku lebih kuat darimu. Mengandalkan menelan pil pemutus meridiannya untuk memaksa kekuatan, kau mencari mati ya. Hari ini akan kubunuh kau. Sekarang, lihat bagaimana kau lolos dari ini. Energi murniku Tungku surgawi benar-benar ajaib. Ia mampu menyerap energi murni untuk kugunakan. Sungguh lancang. Berani menipu di hadapan tetua sekte. Sudah kuduga, bocah ini bagaimana mungkin sekuat ini. Ternyata main curang. Iya. Tetua Yan, apa maksudmu ini? Kau tahu persis perbuatanmu. Mengandalkan pil untuk memperkuat dirimu. Kau pikir bisa menipu mata tetua sepertiku? Sepertinya tetua Yan bersih keras, membalikan fakta dan menuduh balik. Dengan akar spiritual campuran tulang roh cacat yang baru saja masuk sekte, bisa kalahkan Yan Guilai. Tingkat pembentukan dasar, kalau bukan curang, lalu apa lagi? Jadi maksud dari senior Yan menuduh murid puncak Tianyin telah bercurang? Jika Danyin bilang dia tak curang, maka gunakan batu Tianyuan untuk menguji tingkat tulang rohnya. Sekalipun dia mengandalkan pil memperkuat diri, batu Tianyuan tetap bisa mengungkap kekuatan aslinya. Bocah, apakah kau berani coba? Kenapa tidak? Puncak tingkat latihan energi. Mustahil. Ini tidak mungkin. Apa mungkin Paman Guru Shen bisa melatih seorang dengan akar spiritual sampah hanya dalam beberapa tahun hingga mencapai tingkat latihan energi? Senior adalah tingkat latihan energi. Dia menyamar sedemikian rupa, bahkan aku pun tak bisa menyadarinya. Bagaimana dia melakukannya? Masih ada pendapat lain, Tetua Yan. Apakah sudah boleh umumkan puncak Tianyin kami sebagai pemenang? Ronde ini, pemenangnya puncak Tianyin.
pemimpin sekte. Tak berguna, Sumuyun. Kau rubah licik. Shen Danyin benar-benar memainkan langkah ini dengan cerdas. Ini adalah kelalaian hamba. Tak disangka Shen Danyin berhasil menyelamatkan bocah itu. Menurut hamba, rencana kita harus dimajukan. Baik. Kali ini yang masuk dunia rahasia larangan surgawi itu jangan biarkan mereka kembali hidup-hidup. Termasuk Sumuyun. Hamba sudah di dalam gua kediaman Dewa Abadi Singhe memasang formasi penyuling darah iblis langit. Nantinya mereka semua akan menjadi santapanmu. Bagus, kali ini aku pasti akan menggenggam seluruh daratan Jiuzhou di tanganku. Asalkan mendapat pengakuan dari roh senjata, walau benda pusaka, kalian bawa pun tak berarti apa-apa. Nanti, kalian masuk ke pavilion pusaka dan mencari sendiri. Setelah selesai, temui aku di gerbang masuk untuk pendataan. Siap. Di dalam dunia rahasia itu, bahaya bertubi-tubi. Saat ini memang diperlukan sebilah senjata yang cocok. Selamat senior, baru tiba di pavilion pusaka. Roh senjata itu sudah mulai memanggilnya Tuan. Sudah pasti, dengan pengalaman dan kultivasiku, bahkan di seluruh sekte pun, aku pantas masuk peringkat 10 besar. Tak seperti seseorang di sini yang sepertinya akan pulang tangan kosong. Hentikan sikap sinismu itu. Nona kecil, apa kalian kira puncak Tianyin bisa menang melawan kami dalam pemilihan? Tak tahu dari mana munculnya bocah ini. Baru di tingkat latihan energi saja, sudah merasa hebat. Begitu ketemu jenius dari sekte lain, pasti bakal ketakutan sampai ngompol. Kau Tidak perlu ladenin mereka. Dia hanyalah pecundang yang pernah kalah di tanganku, tak lebih. Apa katamu? Dasar bocah, jangan sampai ketemu aku di dalam dunia rahasia. abaikan mereka. Lebih baik kita segera temukan senjata roh yang berjodoh dengan kita. Sudah selesai pilih? Tak ada yang cocok untukku. Sepertinya bakat bawaanmu memang terlalu buruk. Bahkan roh senjata rendahan saja tak mau mengakui keberadaanmu. Aku pergi dulu. Tunggu. Di luar pavilion pusaka, ada sebuah pemakaman pedang. Kau bisa coba peruntunganmu di sana. Apa aku benar-benar tak layak mendapat restu dari roh senjata ini? Mendekatlah. Wu Chen, apakah itu namamu? Tarik aku keluar, bawa aku bersamamu. Terkunci karat? Jadi ini pusaka yang berkesadaran. Kalau begitu takkan kulepaskan dirimu. Kau memang keras kepala. Mari kita lihat siapa yang lebih keras kepala. Munculkan wujudmu. Semua roh bersujud. Senjata ilahi telah muncul. Kenapa ini pedang yang patah? Sejak senior gugur dalam perang Dewa Iblis. Pedang Wu Shen bersemayam ribuan tahun. Mungkinkah ini milik Dewa Pedang, Xiao Wujian? Siapa sangka hari ini dia memilih majikan baru. Berhasil. Sepertinya kali ini masuk dunia rahasia, peluang kita jadi lebih besar. Apa yang terjadi? Guru, saat meramu pil aku melakukan sedikit kesalahan.
Aku datang untuk memperingatkanmu. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan di dunia rahasia. Mohon beri petunjuk, Guru. Meski kau telah capai tingkat tertinggi latihan energi, namun di dunia rahasia itu terdapat banyak pusaka, sehingga mengundang murid sekte-sekte merebutnya yang kuharapkan hanyalah keselamatanmu dan Yueir. Jika pusaka melimpah, mengapa masih harus saling berebut? Pengkultivasi adalah melatih tubuh dan hati. Kultivasi itu mudah, menundukkan hati sulit. Ketika melihat barang pusaka, selalu saja timbul rasa tamak, berbuat hal yang menghilangkan nurani. Begitu masuk ke dunia rahasia, Yueir mengumpulkan dan memilah Lingzi. Tugasmu menjaga keamanannya. Siap mengerti, Guru. Satu hal lagi yang harus diingat, jauhi kediaman Dewa Abadi Singhe. Sumber daya di sana paling melimpah. Juga jadi incaran semua murid sekte besar. Dipenuhi murid. Tingkat pembentukan dasar dan inti, kalian harus waspada. Dewa Abadi Singhe, jangan-jangan itu gua leluhur Su Singhe? Yang mulia, hamba telah menemukan jejak tungku surgawi berada di sekte Yunge dunia rahasia langit surgawi. Dunia rahasia langit surgawi itu. Su Singhe si tua bangka itu. Kira kalau benda itu disembunyikan di sana, aku tak akan menemukannya. Pergi, ambilkan untukku, kuizinkan kau bertemu dengan kakakmu. Baik. Hahaha, sekte Yunge tak punya penerus yang kompeten. Dasar para pecundang, masih berani muncul bikin malu diri. Mereka sedang apa? Ayo kita lihat. Pulang dan latihan lebih giat. Terlalu payah. Yue adik sepupu, apa yang membawamu ke sini? Kakak sepupu, Yueir tidak akrab dengan kalian. Tolong jaga sikapmu. Yue, apa yang terjadi padamu? Bocah, jangan halangi jalanku. Minggir. Kau cuma menggarukku saja, ya? Bocah nakal, kau salah ganggu orang hari ini. Bersiaplah mati. Mustahil. Kau tangkap pedangku dengan tangan kosong. Bagaimana? Hanya bocah tingkar latihan energi. Dari mana energi murni yang mengerikan ini? Pukulan telapak ini. Biasa saja. Masih berpura-pura, jatuhlah. Sinyo. Hahaha, baiklah, Lin Bufan, dasar kakek campuran tak berguna. Akhirnya kau merasakan hari ini juga, haha. Tampaknya percuma aku mengkhawatirkannya. Peraturan masih tetap seperti sebelumnya. Murid dari setiap sekte akan memasuki dunia rahasia. Hidup mati tergantung takdirmu. Tidak boleh ada campur tangan pihak luar. Semua peserta dalam waktu 24 jam wajib keluar dari dunia rahasia. Jika tidak, gerbang tertutup, bukan bertanggung jawab kami. Apa aturan sebelumnya? Berdasarkan jumlah pusaka surgawi yang dikumpulkan murid sekte-sekte untuk menentukan urutan masuk untuk pembukaan dunia rahasia berikutnya. Bagaimana jika murid tewas di dalam dunia rahasia? Apakah sekte-sekte tidak menuntut pertanggungjawaban? Pusaka surgawi adalah yang terpenting. Nyawa murid tak jadi pertimbangan sekte. Jadi sekte ortodoks ini juga tak lebih mulia dari kultivator iblis. Dewa dan iblis, kultivasi, hanyalah soal cara yang berbeda. Tak ada kebaikan atau kejahatan sejati. Muyun berkata benar. Yue, ingatlah ini tak bisa dinilai hanya dari faksi mana untuk membedakan mana yang baik dan jahat. Jika tidak, kelak akan sangat dirugikan. Gerbang dunia rahasia telah terbuka. Para sekte boleh masuk sesuai urutan. Ayo. Yue, kau cukup gesit. Namun di dalam dunia rahasia, kau akan di bawah kendaliku. Senior Su. Senior. Su Muyun, mengapa kau di sini? Misi yang diperintahkan oleh tuanku tak boleh tertunda.
Sumuyun, kau benar-benar suka bikin repot. Siapa yang baik kasih dia? Kukira siapa di sini? Ternyata si pecundang dari puncak Tianyin. Kenapa tidak kita bunuh saja di sini? Lagi pula, sesepuh Yan memang tidak menyukainya. Jika kepala kau kami bawa, bisa ditukar dengan sumber daya dari sesepuh Yan. Ide bagus, dengan sumber daya sesepuh Yan, itu bisa langsung jadi sukses besar. Cepat lari. Barang rampasan lumayan banyak, sepertinya banyak yang diracuni. Kalau begitu, mayat kalian juga akan kumanfaatkan. Juga menumbuhkan Lingzi dan senjata spiritual apa? Apa kau gila? Jelas dua kelompok berebut pusaka, lalu tewas. Hentikan omong kosong ini, penangkap Lingzi itu pasti jadi tugasku. Kejar dia. Bocah itu nggak membawa kabur. Kilin si kakak senior. Hentikan. Jangan lari. Jangan bergerak. Bocah itu juga merampok orang kalian? Kalian juga dirampok. Ya. Cari cepat. Jangan biarkan dia kabur. Ayo pergi. Sepertinya trik ini sudah tidak mempan lagi. Lebih baik mundur selagi bisa. Rumput cingyang, batu perunggu, dan bahkan bunga juoyang. Yah, sampai dalaman mereka pun kubongkar semua. Tak kira ada pusaka sebanyak ini. Dia di sini. Aku sudah menjebaknya. Yue, kita bertemu lagi. Apa gunanya kau menyiksa diri sendiri di dunia rahasia ini? Kemana kau bisa lari? Senior Xiao, jangan habis waktu dengannya. Ikat dia, hapus ingatannya. Jadikan dia boneka hidup. Teman-teman bisa main dengan. Jika kau menurut sekarang, mungkin aku akan membebaskanmu. Namun jika kau menolak, aku tak bisa kendalikan mereka. Aku tak boleh terlibat dengan mereka. Sepertinya aku harus bunuh mereka dulu. Kau terlalu banyak bicara. Kau lagi, kali ini tak akan kubiarkan kau gagalkan rencanaku. Gagalkan rencanamu? Kalian kejar-kejar gadis kecil. Tak tahu malu ya, Yue. Jangan takut, aku di sini. Dari mana tidak datangnya seorang nekat ini? Bocah kultivasi rendah pun berani bikin onar di sini. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Siap. Kabur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Kau pasti menyembunyikan tingkat kultivasimu. Kau ini tingkat pembentukan inti. Sial! Terlanjur datang, jangan harap bisa kabur. Kau yang memaksaku, leluhur membimbing junior menaklukkan lawan. Hati-hati, ini petunjuk kultivator 7 pedang tingkat jiwa lahir. Jangan paksa melawan. Tingkat jiwa lahir? Dengan serangan ini, kau pasti mati. Kalau kau tahu diri, hancurkan inti kekuatanmu sendiri. Serahkan UR kepadaku. Mungkin akan kuampuni kau. Bagus, mari kita lihat. Berapa kuat aura pedangmu? Kau pilih mati daripada ampun. Jurus inten pedang sejatuh bintang. Serang. Mustahil. Tak kusangka kau bisa menembusnya. Jurus inten pedangku di tingkat jiwa lahir. Jangan kemari. Jangan mendekat. Aku punya tumbuhan Lingzi dan beberapa senjata spiritual tingkat tinggi. Aku hanya mohon agar kau ampuni nyawaku. Kumohon, jangan bunuh aku. Bodoh. Jika ku bunuh kau, barang ini juga menjadi milikku.
Inten pedang yang ditinggalkan leluhur padaku telah diaktifkan, namun kenapa aku tetap gugur? Kalian sekte pedang teratai biru. Sungguh upaya yang luar biasa. Tak kusangka bahkan Inten pedang tingkat jiwa lahir bahkan rela membaginya pada murid. Meski begitu, tetap saja gagal total. Memalukan. Yubukshu, aku tak bisa ikut campur urusan dunia rahasia. Dasar tua bangka. Kau pikir aku tak bisa mengalahkanmu? Cobalah, ayo. Siapa takut? Siapa takut? Mengapa kau melindungiku? Bukankah guru memerintahkanku untuk menjagamu? Hanya itu alasannya? Jika tidak apa lagi? Apa kau pribadi tak punya pendapat sedikit pun untuk menyelamatkanku? Ya, meskipun kita adalah saudara seperguruan, aku tak punya kewajiban untuk terus melindungimu selamanya, benar? Kan? Dasar orang bebal. Awas. Yan Shuoguang? Setelah masuk ke dunia rahasia, kau takkan bisa kabur lagi. Mengapa Yan Shuoguang berada di dunia rahasia ini? Jangan-jangan dia menemukan jejak tungku surgawi? Sumuyun, dulu aku terlalu empati padamu hingga ku biar kau hidup sampai sekarang. Apa yang Anda katakan sesepuh Yan? Kalian para musuh belum mati, mana bisa aku mati duluan? Mulut tajam dan suka menyindir. Namun hari ini kau tak akan lagi memiliki keberuntungan itu. Senior Su, sesepuh Yan sudah mencapai kultivasi jiwa. Lahir tahap pertengahan, jika terus bersembunyi, kita tak bisa kabur selamanya. Aku tahu. Makanya, kita harus ke suatu tempat. Kemana? Goa Dewa Abadi Xinghe. Pergi. Mau kulihat kalian bisa lari kemana? Rupanya di sini gerbang masuknya. Ayo pergi. Berani-beraninya menerobos masuk ke dalam gua. Namun, jadi lebih hemat tenaga buatku. Lihat saja bagaimana ku ubah kalian menjadi pil darah. Ini adalah pavilion harta karun dalam goa. Kenapa kau bisa begitu paham tentang gua ini? Aku pernah membacanya di kitab kuno. Wilayah ini, setiap sekte berebut untuk menguasai tempat ini. Diperkirakan di sini akan menjadi tempat pertempuran. Ayo kita pergi dari sini segera. Mengapa terburu-buru? Sudah terlanjur di sini, tentu saja harus pilih. Pusaka yang paling disukai dulu, bukan? Lihat bagaimana dengan ini. Pedang ilahi yang tiada duanya. Kesadaranku terkunci dalam prasasti batu ini. Aku, Xiao Wujian, pun pernah mengembara bebas, tapi hanya pedang ini mewakili jati diriku. Xiao Wujian, jurus terakhir pedang Wuchen, pedang abadi Xiao Wujian. Cukup. Sekalipun ini satu-satunya jurus pedang, kau harus perhatikan baik-baik. Ini jurus pedang surgawi yang sempurna. Mengerikan sekali, sebentar saja, kukira aku sudah mati. Senior Su, bagaimana pendapatmu tentang pedang ini? Dia bisa melihatku. Bagus, pedang ini bisa menembus penghalang itu. Jika kita berhasil kali ini, menghentikan kekacauan sekte iblis, Saudara Xiao, pasti kau akan mencapai keabadian. Ini Su Xinghe. Mirip sekali denganku. Sayang sekali, bahkan jurus tunggal ini tak sanggup menahan seluruh inten pedangku. Inikah kekuatan pembentuk inti? Ada bedanya apa? Saudara Xiao, percayakan helaan inten pedang ini pada tungku surgawiku, asah dengan jurus penyembunyian pedang, saat kau ambil kembali, akan mencapai kesempurnaan. Maka kuserahkan padamu. Saudara Su, tunggu kepulanganku, ku bawakan minum arak. Ini. Setelah sesepuh Xiao gugur, untayan inten pedang yang tak tergenggam tumbuh menjadi kekuatan dahsyat. Berkat ini, akhirnya, bisa kudemonstrasikan jurus pedang surgawi yang sempurna.
Kediaman goa abadi ini hanya keturunan dewa abadi Singhe yang bisa masuk ke sini. Anda mencari saya? Senior Su, dia telah menipumu. Dia penipu. Apa yang terjadi? Ruoyu, Jangan ikut campur, Sumuyun. Zi Ruoyu, beraninya kau masih muncul di hadapanku? Pil penciptaan. Tunggu. Ini bukan pil yang asli. Aku akhirnya bebas. Aku iblis dari luar jagat. Serahkan tubuh fana kalian. Aku akan membantai setiap makhluk hidup dan mengorbankan darah inti mereka untuk menyambut yang mulia. Tungku surgawi dirancang untuk mengurung iblis ini. Senior Su akan kubantu. Jangan biarkan dia jatuh ke jalan iblis. Jika tidak, dia akan tersesat selamanya. Awas. Pintu aula pil terbuka. Ya, dan yang kelebihan dulu dan yang minggir. Kaulah yang merampok kami. Kau masih di tingkat latihan energi, berani-beraninya menantang sekte teratai biru. Jangan dekati dia. Siapa kau ini berani menyuruh-nyuruh? Dasar bocah, serahkan isi kantong penyimpanan. Sekarang juga aku akan mengampunimu. Apa yang lucu, kau cari mati. Bukannya kau di tingkat latihan energi? Astaga, roh iblis surgawi telah sepenuhnya menguasai tubuhnya. Aku terperangkap di sini selama ribuan tahun. Hari ini saat yang tepat untuk menyantap darah segar. Senior Su, bangun sekarang. Awas. Menyadari segel semakin melemah, tapi tetap terlambat datang. Jadi ini sampah sekte Yungke. Waktu yang tepat, aku akan melunasi dendam lama sejak penguncian itu. Kau tampak sayang dengan wadah ini. Apa dia muridmu? Sumuyun, bangun, Sumuyun. Mencoba menyelamatkannya dengan pecahan jiwa yang kau tanam di tubuhnya. Ziruoyu, apa yang kau lakukan padaku? Tak ada waktu untuk jelaskan. Kau harus tetap kuat, atau roh jahat surgawi akan merasuki dan mengobrak-abrik segalanya. Guru. Di mana aku? Ini tubuh terpilih surgawi legendaris. Sempurna. Bukankah aku terjebak di alam kesadaranku sendiri? Jadi ini pada tubuh terpilih surgawi yang kau sebut. Penguasa iblis? Benar. Setelah membasmi klan mereka, kutemukan adik perempuannya telah terkonfirmasi. Memiliki tubuh terpilih surgawi. Kita simpan yang muda, yang tua akan kita berikan ke binatang buas. Dimengerti ya.
kau cari mati. Tunggu. Siapa namamu? Aku Ziroyu, jangan sentuh kakakku. Bukankah ini Ziroyu waktu kecil? Masih belum paham. Jika tak bisa kuasai ini, kakakmu tak perlu hidup lagi. Nah, akan kupelajari ini. Aku bersumpah pasti bisa. Kinerjamu bagus dalam misi ini. Kuberi izin untuk menjenguknya. Kau juga mendapatkan gelar Dewi Iblis untuk memimpin jenderal dan penjaga iblis. Terima kasih, Yang Mulia. Selain itu, kau harus menyelidiki keluarga Su untuk mencari tungku surgawi. Siap. Jadi saat itulah kau mendekatiku. Tony, sa inte några liv och låt du kan skåra den klor sig. Jag rullar dik säkert. Apa sejarah akan terulang? Beritahu Raja Iblis. Ziroyu, kau ingin lihat pengkhianatanmu lagi? Aku mohon ampun. Maafkan keluarga Su. Tidak mungkin kau bohong padaku. Kenapa kau mau membantuku? Kau berbohong. Ziroyu, benci melawan. Ini wajah diambil ya Raja Iblis. Hamba takkan berani. Hamba mohon ampunan Raja Iblis, walau hanya untuk malam ini. Setelah malam ini, hamba bersumpah akan mengabdi selamanya pada Raja Iblis. Takkan pernah berkhianat. Ziroyu, apakah kau punya perasaan kepada Sumuyun? Keluarga Su akan musnah malam ini. Namun jika engkau mencabut tulang spiritualnya sendiri, aku akan mengampuninya. Biarkan dia hidup. Namun mencabut tulang spiritualnya, itu akan membunuhnya. Aku bisa menyelamatkannya. Bersumpahlah dengan darah suci. Lupakan cintamu padanya. Dan setialah pada Raja Iblis. Tidak. Jangan dengarkan dia. Dia menipumu. Aku, Ziroyu, bersumpah atas hati nuraniku. Kumohon, jangan. Di hidup ini, hamba akan setia pada Raja Iblis. Tidak. Jika hamba melanggar sumpah, biarkan petir langit menghancurkanku. Baik, sekarang laksanakan tugasmu. Ruoyu. Kau sudah sadar, serahkan tubuhmu padaku, akan kuajarkan kau jurus keabadian. Saat sang Raja Iblis tiba, kau bisa bawa keluargamu keluar dari dunia ini. Ini adalah aura pedang Shawujian. Kau ini siapa sebenarnya? Sudah selesai bicara? Bersiaplah untuk mati. Guru. Sumuyun. Ini aku, boleh lepaskan pedangmu. Guru, hati-hati. Aku tidak apa-apa, periksa gadis-gadis itu dulu. Kondisi Yue tidak baik. Guru, dia. Kita pergi dari sini dulu saja. Kurencanakan Raja Iblis akan membasmi mereka semua. Luar biasa, Shen Danyin yang terkutuk itu telah merusak segala rencanaku. Namun, dia justru banyak membantuku. Guru, kondisi Yue semakin memburuk. Yue terluka oleh energi jahat. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Aku. Guru, ini tidak benar. Apa guru menyuruhku untuk mencemari saudari sendiri? Yue sekarat. Hanya kau yang bisa gunakan seni rahasia ini. Masihkah kau menolak? Baiklah, Guru. Tolong jaga Ruo.
dan jaga gadis ini. Jadi kau Guru Muyun? Kau Ziruoyu, Santo Iblis? Bagaimana kabarnya selama ini? Kalau begitu peduli padanya, kenapa tak tanya dia langsung? Aku mengecewakannya. Tak kuharap maaf darinya. Ada urusan harus kuselesaikan. Selamat tinggal. Mengapa harus seperti ini? Kau masih belum lenyap. Lenyap? Bahkan jika aku binasa, kau pasti ikut menderita. Kau jadi persembahan kematianku. Tidak bisa. Cara ini tidak efektif. Kita harus mencari cara untuk menyaring habis energi iblisnya. Guru, di mana Ruoyu? Dia ada hal lain sudah pergi. Dunia ini akan segera tertutup. Kita harus segera pergi. Senior Su, kenapa aku? Kau terluka oleh energi iblis. Kakak Senior Su menyelamatkanmu dengan sutra penyucian sumsum. Sutra penyucian sumsum. Kalau begitu aku. Mataku ditutup tadi, aku tidak melihat hal yang tak pantas. Jadi kau sengaja tidak melihat? Bukan begitu maksudku. Kau... Cukup, berhenti main-main. Penutupan dunia ini sudah dekat, kita harus segera keluar. Sekte Teratai Biru, Asupi 50 tanaman spiritual tingkat tinggi, 20 senjata spiritual tingkat menengah. Sekte Cian Yuan, 45 tanaman spiritual tingkat menengah, 15 senjata spiritual tingkat tinggi. Sepertinya, sekali lagi kita Sekte Teratai Biru jadi yang terbaik. Beberapa masih terjebak di dalam. Berani-beraninya kau tanpa malu, sombong di sini. Shendanin dan anak itu masih di dalam, maka tampaknya misi ini ditangani dengan baik. Mari kita hitung. Kan mapa 10 tanaman spiritual kelas atas, lebih dari 50 senjata spiritual superior. Dari mana bocah ini mengumpulkan sumber daya sebanyak ini? Tampaknya sekte Cenyuan kita pasti akan gagal lagi. Tunggu. Dia, mata-mata sekte iblis, semua persediaan ini hasil curian dari orang lain. Apa yang terjadi? Dia menghancurkan segel Raja Iblis Surgawi, lalu merampas kantong penyimpanan untuk bersekutu dengan Raja Iblis. Musnahkan seluruh sekte kami. Kau mengada-ada. Guru Shu, dia muridmu. Ada pesan terakhirmu? Senior Su. Sudah lama kucurigai dia, tapi tak ada bukti nyata. Berkat murid-muridmu hari ini, pengkhianat ini terbongkar. Tangkap dia. Danyin, kau juga dari sekte iblis? Kakak senior tahu kebenarannya, mengapa masih bertanya? Saat guru masih hidup, aku tak pernah suka sikapmu ini. Hari ini waktu yang tepat untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Bawa Yue turun gunung dulu, nanti aku menyusul. Guru, pergi sekarang. Pergi. Danyin, kau sudah terluka. Mengapa memaksakan diri? Serahkan Su Muyun padaku. Kita masih bisa berdamai. Kau tahu alasannya. Mengapa segel di dunia rahasia melemah? Mengapa senior Yan di Balai Pil energi yang tersisa? Bukankah kau seharusnya memberi penjelasan? Tak kusangka. Kau bisa menyadari segalanya. Kini aku tak bisa membiarkanmu hidup.
racun pengendali pikiran. Kau memang anggota sekte iblis. Para sesepih yang terhormat, aku tidak ada hubungan dengan sekte iblis. Beri aku jalan. Bocah, jika kau tak bersalah, jelaskan dirimu di sini. Kenapa lari kalau tak bersalah? Oh, kau bilang bukan mata-mata mereka. Energi iblismu mengkhianatimu. Menyerahlah dengan damai. Aku bisa memberimu pengampunan. Jangan banyak omong sama dia. Tangkap dia, langsung selidiki jiwanya. Yue, mundur. Jurus pedang surgawi. Senior Su, di mana kau belajar ini? Bahas nanti. Pergi. Jurus pedang surgawi. Jurus andalan Xiao Wujian. Apa dia benar dari sekte iblis? Bakat yang luar biasa. Jika pemuda ini memang bagian mereka, dia akan membawa bencana ke Juzhou. Sayang sekali. Harusnya jadi murid kita. Bergerak. Kita hadapi Tuan Muda Shu. Sesepuh, dia di mana? Apa kau yakin dia dari sekte iblis? Satu badannya berenergi iblisnya. Jelas murid iblis. Bagaimana dia tahu jurus pedang surgawi? Benar. Apa jurus pedang surgawi? Kami melihatnya sendiri, tak ada keraguan. Tepat. Ketua sekte Shu. Ini Adik seperguruanku, Danyin melanggar aturan sekte, aku harus menghukum atas nama guru. Setelah semuanya jelas, kami akan beri penjelasan. Baik. Kita harus kemana sekarang? Bersembunyi di rumah keluargaku dulu untuk hindari pengawasan sekte dunia manusia pilihan terbaik. Ayo pergi. Guru Shu, setelah bocah itu pergi dari gunung tadi malam, pengintai kehilangan jejaknya. Tak berguna. Dengan banyaknya orang, masih bisa kalian biarkan dia kabur? Aku gagal, namun bocah itu benar-benar menggunakan jurus pedang surgawi. Kekuatannya asli. Jurus pedang surgawi? Dari mana dia belajar jurus itu? Kurasa tungku surgawi mungkin ada padanya. Guru hanya ahli dalam pembuatan pil. Lalu siapa yang mengajarimu ilmu pengobatan? Keluargaku. Kami turun-temurun sebagai tabib. Saya berlatih melalui ilmu pengobatan. Karena itu guru menerima saya. Bau amis darah sangat menyengat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka yang melakukannya lagi? Ayah, ibu, kalian di mana? Menurutku, tungku surgawi mungkin ada di tangannya. Bos kata, dia yang dulu tak berbakat, hanya dalam kurun waktu singkat bisa menguasai jurus itu. Ini menunjukkan pengaruh tungku surgawi. Menurutku, asal adiknya ada di sekte kita, dia pasti kembali. Mari siapkan jebakan, biar dia masuk perangkap. Jelaskan rencanamu. Ambil tulang spiritualnya, rebut tungku surgawi, sekali tepuk 3 tercapai. Kau lagi. Ini ulahmu, jawab. Omong kosong apa ini? Hentikan ini. Sesepuh terhormat, kita bertemu lagi. Aku yang mengirimnya, keluargamu, dibantai istana iblis bayangan. Keterlambatanku, sebabkan ini hanya bisa atur pemakaman sebagai penebusan. Kenapa kami? Kenapa keluarga kami? Keluarga Xiao adalah keluarga kuno yang menyegel Raja Iblis. Kalian pegang segel penjinak iblis, makanya mereka datang untuk ambil segelnya. Guru Shu, kami
Bagus, akan kuberi kesempatan terakhir. Lakukan seperti usulanmu. Aku takkan khianati kepercayaanmu. Keseimbangan yin yang di tubuhmu telah terganggu, kau bisa meledak kapan saja. Yang mulia, ada kejadian tak terduga. Kumohon bantuan untuk menyelesaikan ini. Energi jahat dalam dirimu berasal dari Raja Iblis. Benar, saat berhadapan dengannya, dia menyedot sebagian tenagaku. Ada solusi? Untuk memulihkan ini, hanya darah suci burung emas. Darah burung emas? Apa itu? Relik suci yang dicuri dari Sekte Yaoyang, artifak langka yang sangat berharga, bisa membersihkan semua kegelapan. Tepat sekali, di seluruh Jiuzhou hanya tersisa 1 tetes darah suci ini. Mungkin aku bisa mengambilnya. Mengapa? Itu berada di Istana Iblis Bayangan. Sudah kuduga, bertahun-tahun aku mencari, tapi tak menemukan apapun. Aku bisa masuk ke ruang harta dan mengambil darah suci. Kau mempertaruhkan nyawa untukku, untuk menebus dosa-dosamu? Aku hanya boneka yang dikendalikan oleh Istana Setan Bayangan. Agar aku dan saudariku tetap hidup, aku rela melakukan apapun. Namun saat kau dan Fei Yuan muncul, hidupku mulai berubah. Aku jatuh cinta padamu, dan segala hal tentang keluarga Su. Namun kau menghancurkan segalanya. Aku tahu. Aku mengecewakan keluarga Su. Sampai akhir, aku gagal menyelamatkannya. Apa yang kau bicarakan? Fei Yuan diculik Yan Shuoguang, tapi dia masih hidup. Tidak mungkin. Aku melihat Yan Shuoguang membawanya. Setelah kami masuk Sekte Yunge, 8 tahun telah berlalu. Yang pasti, dia masih hidup. Fei Yuan masih hidup. Itu luar biasa. Malam itu, kau dikendalikan Raja Iblis, bukan? Bagaimana kau? Serpihan jiwamu itu masuk ke kesadaranku. Sebagian kenangan masih tertinggal di sini. Kau tahu segalanya. Lalu apa? Karena aku sudah tahu. Kita tak bisa kembali lagi. Meski Ruoyu anggota Sekte Iblis Bayangan, dia selalu ingin melepaskan diri dari ajaran sesat sekte itu. Karena itu aku membawanya ke sini. Sesepuh, apa tujuan Anda ke Jiuzhou kali ini? Secara mulia, aku ingin melindungi seluruh makhluk dari penderitaan di bawah kekejaman Sekte Iblis. Lalu mengapa tak bersatu dengan klan dan sekte lain untuk basmi Sekte Iblis? Sekte Iblis Bayangan punya mata-mata di tiap sekte besar. Ingin satukan semua sekte melawan musuh, itu hanyalah omong kosong belaka. Raja Iblis masih tertidur. Yang pemimpin mereka kini hanyalah perwujudannya. Untuk musnahkannya tuntas, hanya ada satu cara. Kita harus gunakan tungku surgawi. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Ada apa? Dia akan gelar pesta spiritual di hadapan seluruh sekte untuk ambil tulang roh Fei Yuan. Dasar bajingan. Di mana guru kita? Apa guru baik-baik saja? Surat ini dari guru berisi informasi penting. Tidak. Bagaimana guru bisa bersekutu dengan Xu Shijin, lalu mencap kita sebagai pengkhianat? Hanya ada satu kemungkinan. Guru ditawan oleh Xu Shijin. Aku harus menyelamatkan Fei Yuan. Guru kita dalam bahaya. Aku juga harus kembali. Tenang dulu. Perjamuan roh akan dimulai dalam 3 hari. Kita istirahat dulu sekarang. Setelah persiapan matang, kita akan bertindak. Tepat sekali. Xu Shijin ini adalah kultivator. Tingkat jiwa lahir. Kalian tak mungkin mengalahkannya. Sesepuh, nyawa saudariku terancam. Maukah Anda membantu? Bukan tidak mau membantu, tapi sudah kukatakan sebelumnya, aku hanya avatar. Jika harus hadapi iblis tahap Jiedan, mungkin masih bisa bertahan. Namun kultivator tingkat atas, aku tidak sanggup. Beristirahatlah hari ini. Kita akan temukan cara. Mau kemana? Inikah yang kau sebut solusi? Ini solusi terbaik. Apa bedanya dengan bunuh diri?
bersama masih ada sedikit peluang. Sedikit peluang lawan kultivator tingkat jiwa lahir. Itu sama saja dengan mati. Namun kali ini, setidaknya aku berada di sampingmu, bahkan jika kita mati bersama. Untuk menghadapi ajal, cukup aku sendiri. Walau sudah ada upacara pernikahan kita belum disempurnakan. Sebelum akhir kita tiba, aku masih bisa jalankan kewajiban istri. Selamat pagi, sayang. Seandainya waktu itu, peristiwa itu tidak terjadi, akankah kita bahagia sekarang? Senior Su, kau membuatku hampir mati ketakutan. Di mana sesepuh? Dia meninggalkan pesan. Tampaknya dia sudah pergi untuk melacak jejak segel iblis. Senior Su, bagaimana dia? Waktunya pergi. Kalian berhenti. Selamat datang di perjamuan roh. Guru Shu, gadis itu bukankah murid sesepuh Shen? Bukan begitu, Danyit telah menyerahkannya padaku. Maka kini dia adalah murid pribadiku. Dia juga bakat langka ribuan tahun, pemilik akar spiritual universal. Akar spiritual universal. Tak tertandingi dengan akar spiritual begini, potensi masa depannya tak terukur. Ketua Sekte Shu, apa kau pamerkan muridmu untuk menghina murid biasa kami? Apa maksudmu, Ketua Sekte Shu? Kalian salah paham. Kubawa dia kemari untuk satu tujuan, untuk berbagi akar spiritual ini dengan kalian. Ketua Sekte Shu, apa maksudmu? Kau ingin kami menyedot nyawa, seperti Raja Iblis yang memakan orang. Kau salah. Seperti diketahui semua, kultivator akar spiritual omni teratas, baik lewat kultivasi ganda atau dimurnikan jadi bejana. Keduanya bisa mempercepat kemajuan seorang kultivator. Maka itu, kumohon kita bagi berkah ini. Guru Shu, apakah ini benar? Benar adanya. Guru Shu, tindakanmu melanggar hukum alam. Kau coreng kehormatan sekte ortodoks. Kau korbankan nyawa murid kita untuk dikirim ke dunia maut. Berani-beraninya kau mengaku sebagai sekte ortodoks. Kau Lin, jangan omong kosong dengannya. Perjamuan roh ini aku tarik diri dari partisipasi. Murid Sekte Shenyun, ikutilah aku keluar. Ini Shu Shijin, lepaskan adikku. Dasar bocah, saatnya tiba untuk kita selesaikan ini. Kenapa si bocah ini kembali? Dipanggil gadis itu adik tadi. Dari reaksi Shu Shijin, situasi ini lebih rumit dari sebenarnya. Kurasa Shu Shijin lah yang kerasukan. Kali ini kita tonton saja pertunjukannya. Tak perlu ikut campur. Bocah, kau benar-benar datang. Karena sudah di sini, kau serahkan dengan damai. Atau kuambil dari mayatmu. Kau ingin tungku surgawi, kan? Ambil. Ini tungku surgawi. Peninggalan leluhurku, Su Xinghe, saat menjadi dewa.
Diam, hentikan omong kosongmu. Bisa menyuling segala ciptaan, memperbaiki artefak magis, menetralkan racun pil, bahkan mengusir energi jahat dan luka tersembunyi. Yang kau inginkan, sekarang jadi milikmu. Serang. Serang sekarang. Tak usah buru-buru, itu milikku. Aku mendapatkannya. Sumuyun. Siapa sangka kau adalah kultivator iblis dari sekte Yunge. Semua evakuasi balai jamuan. Mau kabur. Tak satu pun boleh pergi. Ini rangkaian darah iblis surgawi. Rangkaian darah iblis surgawi? Shusijin. Jadi ini rencanamu dari awal. Kau sadar tepat pada waktunya. Sayangnya, dalam jangkauan rangkaian ini, kalian akan jadi nutrisi bagi fisik iblisku. Tak pernah kubayangkan sekte Yunge merosot hingga berkonspirasi dengan iblis. Guru Shu, demi persaudaraan kita, ampuni nyawaku. Aku akan ikut kultivasi iblis. Kenapa kau tak terpengaruh? Kenapa aku mulai terpengaruh? Ada apa? Sudah aman sekarang. Coba pergilah. Terima kasih bantuannya saudara muda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ayo kita pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ganti inti formasi dengan Tungku Surgawi. Biarkan ia mengincar kalian sebagai target. Ini tidak sulit. Tungku Surgawi. Masih dalam genggamanku. Paduka, prediksimu ternyata salah. Apa yang terjadi, Bu? Mungkinkah energi jahat ini tak bisa mengaktifkan senjata? Tunggu. Tungku ini palsu. Apakah energi iblis ini gagal mengaktifkan senjata? Mungkinkah tungku ini palsu? Tebasan pedang ini untuk balas dendam keluarga Su. Beraninya si jagoan tahap pemurnian. Chi, kau pikir bisa kalahkan aku? Jika kau tak ingin adikmu mati, mundur sekarang juga. Formasi ini menekan tingkat kultivasi. Dari kultivasimu di tingkat jiwa lahir, kekuatanmu setara, kekuatan tahap pertengahan Juji, kami bertiga bisa membunuhmu. Cukup. Guru, awas. Hentikan mereka. Guru. Moyun. Senior Su. Guru, sepertinya kena racun perampas hati. Aku harus mendekatinya untuk menetralkan racunnya. Berikan aku pil pemutus meridian. Kau gila, pil itu meningkatkan kekuatan sementara. Namun energi iblis dalam dirimu akan kehilangan kendali. Kau akan tewas. Guru pernah minum pil untuk menyelamatkanku, mempertaruhkan nyawanya. Berikan padaku.
Guru, maafkan aku. Jurus pedang langit. Runtuhnya langit. Bocah ini mencapai puncak tingkat fondasi. Tunggu, tidak. Ini pil pemutus meridian. Dia mencari mati. Awas. Guru, Terkejut? Kau kira dengan membatasi kekuatanku, aku tak bisa melawanmu. Begitu. Kau tak seharusnya membunuh Yan. Kini kau memberiku kesempatan untuk merebut klonnya. Saat pertama memanfaatkan Yan untuk menyempurnakan avatarku, aku hampir menyesal. Namun, siapa sangka kini justru jadi penyelamatku. Bocah, kau tinggal selangkah lagi jadi gila. Tinggal dorongan terakhir. Biar ku berikan dorongan pamungkas itu padamu. Tungku surgawi ternyata benar padamu. Lepaskan. tak peduli jika aku menjadi iblis. Bahkan setelah mati, ku tarik kau ke neraka bersamaku. Senior Su. Ini buruk. Energi iblisnya tak terkendali oleh Senior Su. Masih berusaha menyelamatkannya? Kalian semua akan terkubur bersamanya. Kakak, selama ini kakak sudah bekerja keras, maka aku akhirnya ingat semuanya. Apa itu? Royu, itu bayi. Siapa yang tega meninggalkan anaknya di tempat sepi begini? Kita tak bisa meninggalkannya di sini. Benar sekali. Ayo bawa dia pulang. Baiklah. Mungkin kita harus mengadopsinya. Ide bagus. Ayah pasti akan setuju. Kalau begitu kita beri nama Fei Yuan. Beri nama Su Fei Yuan saja. Bagaimana menurutmu? Nak, sekarang kau sudah punya nama. Royu, terima kasih sudah memberiku nama. Selamat tinggal. Ini, aura ini, terasa tidak biasa. Kau ini sebenarnya apa?
pil penciptaan. Kau adalah jelmaan pil rohani. Fei Yuan, bagaimana bisa kau sebodoh ini? Serahkan ramuan kehidupan, atau kau kubunuh. Berikan ramuan itu sekarang. Jika tidak, kau akan kujadikan ramuan insani. Jurus pedang surgawi. Untuknya langit. Tak mungkin aku kalah pada semut tak berarti sepertimu. Juzhou milikku, dan dunia akan menyusul. Ini bahaya. Dia memanggil bencana surgawi. Senior Su, bunuh dia sekarang. Sudah terlambat. Kalian semua akan jadi abu. Aura ini Raja Iblis. Penguasa Iblis. Inti darah ini sungguh bisa meningkatkan efek pil penciptaan. Royo, Siap perintah. bunuh dia. Bawakan aku tungku surgawi, akan kumaafkan kegagalan tugasmu. Royu, bukankah kau menyukainya? Bukankah kau menyukai Senior Su? Senior Su. Senior Su. Bagus. Kita pergi. Senior Su. Senior Su. Senior Su. Senior Su, apa kau baik-baik saja? Di mana Royu? Di bawah penguasa iblis. Royu. Royu tidak membunuhku. Tusukan pedangnya sengaja meleset dari titik vital. Namun, dia mengambil senjata dari tubuhmu. Maksudmu ini? Royu bilang dia sudah memprediksi situasi ini, jadi dia menyiapkan umpan. Lalu kenapa menipu Raja Iblis? Mungkin demi memburu darah suci burung emas. Bukankah ini berbahaya? Aku tidak tahu. Untuk saat ini kita atur dulu pertemuan dengannya. Kita temui di lokasi pilihannya. Singhe, si tua bodoh itu meninggalkan benda ini yang menyusahkan sekali. Apa dia tahu? Energi iblisku tak bisa mengaktifkannya. Mungkinkah benda ini benar-benar tak berguna bagiku? Yang mulia, menurut Sumuyun, tungku surgawi ini bisa memurnikan tubuh untuk memperkuat fisik iblismu. Baiklah, kita akan gunakan kakakmu sebagai bahan percobaan. Kakak merasa terhormat menguji perapian untuk Yang Mulia. Kami mohon persetujuan Yang Mulia. Cukup! Kau kira aku tak menyadari akal bulusmu. Ku beri kau kesempatan bertemu saudarimu. Pergi. Terima kasih, Yang Mulia.
Meng Yo, kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Masih manja seperti dulu? Selama tugasmu, kau bertemu dia, kan? Bagaimana kau tahu? Jangan remehkan telepati kembar. Dengan tubuh terpilih surga, kenangan kita terhubung alami. Saat kau masuk, pengalaman terakhirmu langsung membanjiri pikiranku. Kadang aku benar-benar membenci kemampuan ini. Tak bisa menyimpan satu rahasia pun. Selalu bisa bercanda. Kau kembali untuk mencuri darah suci burung emas. Nekat, tahukah kau, tindakanmu ini bisa membunuhmu. Aku tahu, namun ini hutangku pada keluarga Su. Hutangku pada Su Muyun secara khusus. Namun saat itu kau dikendalikan. Jika bukan karena keterikatan empati kita, kau tak akan sadar dirimu telah dimanipulasi. Meng Yo, hanya kau yang bisa menolongku sekarang. Aku tahu kau bisa memindai setiap sudut kompleks sekte kita. Beritahu aku di mana jalur rahasia pavilion pusaka itu saja. Tolong. Bolehkah? Meng Yo. Dinding ilusi di aula utama. Jalannya langsung ke pavilion pusaka. Terima kasih. Ruoyu, kau harus pulang dengan selamat kali ini. Ini dia. Ruoyu, setelah semua usahaku melatihmu, kau dan saudarimu selama ini, kau benar-benar mengkhianatiku. Kau sungguh mengecewakanku. Kau membantai seluruh keluargaku dan memaksa kami belajar ilmu gelap, bahkan memenjarakan saudariku di penjara yang gelap gulita. Ini disebut pelatihan khusus. Jika memang begitu, kau tak lagi berguna bagiku. Ruoyu. Daya. Itu mustahil. Bagaimana ikatan empati kita bisa hilang? Dia akan baik-baik saja. Kenapa kau datang ke sini? Kenapa tak menyambutku? Sebagai iblis dari dunia luar, sambutanku tak berarti bagimu. Langsung saja ke urusanmu. Aku datang untuk memperlihatkan sesuatu. Di mana Ruoyu? Jalur menuju pavilion pusaka adalah petunjukmu untuknya. Takdirnya tak perlu kujelaskan. Nyawa kalian berdua itu aku yang beri. Kapanpun aku ingin mengambilnya, aku akan mengambilnya. Lagi pula seharusnya kalian sudah paham. Musuh terbesar kalian adalah Su Muyun. Jangan buang waktumu. Racun tubuhmu sudah tak mempan padaku. Bunuh aku sekarang jika berani.
Kami berdua sudah tak ada, artinya bagimu lagi. Bagaimana jika ku beritahu aku bisa menyelamatkan saudarimu? Apa katamu? Bantu aku bawa Sumuyun ke sini, akan kugunakan jurus rahasia untuk menghidupkannya kembali. Bagaimanapun, sisa jiwanya masih dalam genggamanku. Terima atau tolak. Ruoyu, jangan salahkan aku untuk ini. Aku berjanji padamu. Namun sisa jiwa Ruoyu harus kuserahkan padaku. Baik, yang harus kau lakukan sekarang adalah menyamar sebagai saudarimu, dekati Sumuyun, lalu bawa dia kemari padaku. Kenapa tak biarkan aku membunuhnya langsung? Itu bukan urusanmu. Ruoyu, Aku sudah kembali. Ini darah suci burung emas. tidak bisa terbuka. Pasti ada mekanisme tertentu. Guru, Tolong. Guru, luka guru bagaimana? Aku baik-baik. Bagaimana denganmu? Sedang mengerjakan apa? Ruoyu mengambil darah suci, disimpan dalam wadah ini. Kami sedang coba membukanya. Sangat rumit. Mungkin kita perlu konsultasi dengan ahli mohis untuk membukanya. sekte tersembunyi itu. Namun bukankah mereka sudah punah ribuan tahun? Kalau begitu, kita harus cari cara lain. Ruoyu, ada apa? Ruoyu, ada apa? Sedang mengagumi kecantikanmu. Pantasan Muyun tertarik padamu. Baiklah. Untuk sementara, kita akhiri di sini dulu, dan Yin antar guru beristirahat. Kami akan pelajari senjata ini lebih lanjut. Mari guru. Ruoyu, pulang dululah. Aku perlu waktu sendirian. Ruoyu, boleh kutanya sesuatu? Silakan. Mengenai pertanyaanmu sebelumnya, jawabanku adalah, iya, kita akan bersama selamanya. Baru terpikir olehku, cara membuka wadah ini ada di Istana Siluman Bayangan. Istana Siluman Bayangan? Istana Iblis Bayangan? Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Biar aku pikir dulu. Tak ada waktu untuk ragu-ragu. Aura iblis dalam dirimu. Waktu kita hampir habis, kita harus pergi sekarang. Aku akan mengalihkan perhatian Raja Iblis. Setuju? Tak ada pilihan lain. Kenapa tak bawa mereka bersama? Guru masih terluka. Nasib keluarga Xiao tergantung padanya. Jangan pertaruhkan nyawa demi aku. Aku akan memancing para jenderal iblis. Ikuti koordinat peta ini. Temukan pavilion pusaka. Tetap waspada.
Sumuyun. Sumuyun. Sumuyun, sudah lama kutunggu. Yang mulia, Sumuyun sudah datang. Anak muda, kau tak pernah curiga wanita di sisimu ini bukan Ziruyu yang asli. Di mana Ruoyu? Kemana dia? Saat dia mempertaruhkan nyawa untuk mencuri relik untukmu, kau di mana saat itu? Aku. Aku bantumu menjawabnya. Kau sedang bersama gurumu di saat yang sama, lalu dia. Hanya sisa jiwa yang tertinggal, bahkan tak bisa bereinkarnasi. Sejak awal, aku tahu kau bukan dia. Omong kosong. Kau pikir aku percaya? Kalian berdua tak pernah sama. Wajahmu mungkin mirip, tapi karaktermu berbeda. Lalu kenapa ikuti aku? Untuk mencari tahu keberadaan Ruoyu. Kini dia telah mati untukku. Aku akan pertaruhkan nyawaku untuk membalas dendamnya. Sungguh kekasih yang setia, kau bisa memanipulasi kedua saudari dengan begitu mudahnya. Aku sangat puas. Namun, karena dia membawamu ke sini, misi ini sudah hampir selesai. Kau janji padaku untuk menghidupkan Ruoyu. Hidupkan kembali, tanpa secuil jiwa pun, mana mungkin dia dihidupkan? Lin Moran, kau bohong padaku. Meski jadi arwah pun, aku takkan melepaskanmu. Senior Su, kami datang menyelamatkanmu. Bukankah kau harus jaga guru? Kenapa kau di sini? Namun guru memaksa ikut. Kau kira aku mau datang? Guru, kau... Tak perlu banyak bicara. Sebagai guru dan murid, kewajibanku melindungimu. Lagi pula kedatanganku punya tujuan lain. Kehadiran tamu terhormat di luar perkiraanku. Dulu kukira, meski jelmaan Raja Iblis, kau bisa pilih kebajikan. Namun tak kusangka kau ambil jalan gelap. Dunia bilang, sifat iblisku tak bisa sembuh. Seberapa keras ku berusaha. Kalian halangi jalanku. Dengan prasangka seperti ini, buat apa ku berusaha? Terus berbenah, biarkan ku bersihkan dunia dengan jalan iblisku. Setuju bukan, guru? Apa? Maka sebagai gurumu, harus kuhapus aib ini. Tepat sekali. Biar ku saksikan, sehebat apa kau sekarang, guru? Sumuyun. Guru. Mau kemana? Jadi segel pengunci iblis, selama ini ada padamu. Berkat pertahanan gigih dari seluruh klan, murid itu hampir melaksanakan rencananya. Sekarang giliranku menegakkan keadilan untuk mereka. Sayang, langkah ini salah hitung. Segel pengunci iblis, keluarga Z, sudah kuhancurkan sendiri sejak lama. Kini mustahil kau bisa mengumpulkan ketujuh segel. Pada akhirnya, kemenangan milikku. Kau menang, jangan terburu girang. Segel ketujuh tepat ada di tubuhmu.
Ziroyu, beraninya kau membohongiku? Segel ketujuh, kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Bagaimana bisa muncul di sini? Mustahil. Tenang. Gadis ini adalah kepala keluarga Zi saat ini. Dia memang memiliki kekuatan untuk memulihkan segel. Dasar bodoh, kejatuhanmu akibat sifatmu yang sombong. Awas, bocah, ini satu-satunya segel yang bisa kugunakan untuk menahan sihirnya. Sisanya terserah kalian. Guru, tahan dia. Aku akan menghabisinya cepat. Susinge, Ren Xiaoyao, kuhancurkan kalian semua. Guru, Jurus pedang surgawi, langit runtuh. sukses. Bagus sekali. Semangat leluhurmu muncul. Terima kasih sesepuh. Hati-hati. Kau takkan menjebakku lagi, kalian semua akan binasa. Aku Zi Mengyu. Jangan lupakan aku, Su Muyun. Tidak. Hentikan ini. Oh, kita akhirnya aman sekarang. Sesepuh, di mana kita? Ini adalah sekte Tianyan dari dunia ilusi Huanyan. Situasi tadi genting. Aku harus menggunakan terowongan ruang untuk membawamu kemari. Kita akan rencanakan langkah berikut. Penjaga Qian Meng, apa yang membawamu ke sini? Aku merasakan gangguan dimensi. Senior Su pasti sudah kembali. Baiklah, mari, izinkan aku memperkenalkanmu. Ruoyu. Muyun,